Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kita. Para kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan kali ini kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ramadan bagaikan tamu yang datang di waktu yang telah Allah sediakan untuk kita, di waktu yang telah Allah berikan untuk kita semua, dengan umur, dengan usia, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kesempatan demi kesempatan, merupakan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan di Ramadan sebelumnya. Oleh karenanya, seyogianya kita kaum muslimin untuk menyambut dengan riang, menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa berbangga, bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan baginya api neraka menyentuh tubuhnya. Semoga kita bisa melayani bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa menjadikan dan melayani bulan suci Ramadan selayaknya tamu, sebagaimana tamu yang datang untuk kita semua. Bagaimana ketika kita kedatangan tamu yang datangnya dari jauh? Maka kita akan mempersiapkan rumah kita, maka kita akan mempersiapkan diri kita, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita menyiapkan konsumsinya, kita menyiapkan tempatnya, kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang datang menjadi tamu yang harus kita layani dengan baik, agar supaya nantinya Ramadan di akhirat kelak bisa menjadi saksi dan bisa membalas pelayanan yang kita berikan di bulan Ramadan selama kita hidup di dunia, agar kita nanti nikmat mendapatkan rahmat dari Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu surga ahli Ramadan, melalui pintu surga ahli-ahli yang berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan kita sambut dengan bangga, kita sambut dengan riang gembira. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbangga dan berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya nanti disentuh oleh api neraka. Dan hadis tersebut berlaku sebaliknya para hadirin rahimakumullah, bahwasanya barang siapa yang tidak suka, tidak senang, tidak berbangga hati dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita khawatirkan orang tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir dan kita takut orang tersebut nantinya mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan badannya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disentuh api neraka, sebagaimana orang yang berbangga diharamkan disentuh oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelayanan apa dan seperti apa yang harus kita berikan kepada bulan Ramadan?
sebagai tamu mulia yang datang di tengah masyarakat atau di tengah kaum muslimin saat ini. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kita niatkan yang baik, kita niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwasanya kita akan berpuasa selama 1 bulan penuh dan kita akan melaksanakan ibadah di siang dan malam harinya. Kita akan melayani bulan Ramadan tersebut dengan istimewa, dengan sempurna, dengan baik. Oleh karenanya, satu, kita harus mempersiapkan diri. Yang kedua, harus kita mempersiapkan semangat kita untuk kita melayani bulan suci Ramadan dengan cara kita berpuasa di siang hari, kemudian kita laksanakan buka puasa sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan berbangga dengan sunnah buka puasa itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, inda iftarihi. Yang pertama yaitu ketika dia melaksanakan buka puasa. Dia akan berbangga, dia akan berbahagia karena sehari penuh dia melaksanakan puasa. Dia imsak, dia tahan hawa nafsunya, dia tahan dari makan, dia tahan dari minum, dia tahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyambut maghrib, menyambut saat-saat berbuka puasa dengan riang, dengan gembira. Oleh karenanya, satu bahagianya orang yang sedang berpuasa yaitu ketika dia melaksanakan ibadah atau sunnah berbuka puasa. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yang kedua yaitu ketika dia bertemu dengan Allah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal dan akhir, dan bisa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan kita melaksanakan sholat tarawih, dengan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, dengan kita melaksanakan tahajud, dan dengan kita melaksanakan qiyamul lail sebelum kita melaksanakan ibadah sahur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal ahlu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.